Benang merah di balik pemecatan Sintayong. Saat ini kita selalu disuguhi berita terkait timnas Indonesia, bahkan semua seolah melupakan isu kenaikan pajak dan persoalan politik lainnya. Ya, kalau pembahasan tentang timnas Indonesia akan menjadi ulasan yang sangat seksi dan menarik. Baru-baru ini hal yang paling mengejutkan telah terjadi, tidak ada angin dan hujan tiba-tiba Sintayong akhirnya dipecat. Meski tidak ada angin dan hujan, kalau kita lebih jeli sebenarnya di dalamnya sudah ada retakan-retakan lempengan yang bisa menyebabkan gempa yang menggemparkan. Saya bukan orang yang membenci Sintayong, dan juga bukan yang terlalu memuja Sintayong. Saya hanyalah orang yang menginginkan sepak bola Indonesia terus maju, karena ini menyangkut nama bangsa dan negara. Kalau ditanya gimana tentang pemecatan Sintayong, saya secara jujur merasa sedih dan kehilangan, karena Sintayong tengah membangun sepak bola Indonesia. Meski belum memberikan trofi, tapi Sintayong sedang membawa Indonesia ke jalur yang lebih baik. Tidak bisa dipungkiri Sintayong sedang mengantarkan Indonesia jalan menuju Piala Dunia, dan Sintayong tahu jalan ke sana dibuktikan dia pernah membawa tim Korea Selatan menuju panggung Piala Dunia. Balik lagi ke pembahasan keretakan di timnas Indonesia. Dari beberapa media dan ketika kita mengamati perjalanan timnas Indonesia bisa kita temukan benang merah alasan kuat pemecatan Sintayong. Berikut hal-hal yang saya rangkum dari berbagai sumber dan saya coba uraikan menjadi opini saya. Dan sekali lagi ini hanya opini dan pendapat pribadi, terkait benar salahnya saya tidak memaksakan untuk mempercayainya. Berikut penyebabnya, sepak bola memang dapat menyatukan keanekaragaman, tetapi perbedaan tetaplah berbeda apalagi kalau sudah menyangkut prinsip. Sintayong adalah tipe pelatih sebagai pemimpin, dia tidak ingin diintervensi, keputusannya berlaku mutlak. Setiap sikap tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Budaya yang mengedepankan memegang teguh prinsip sudah tertanam dalam diri Sintayong. Lihat saja Elkan Bagot ketika ada masalah, entah itu salah paham atau apalah hingga saat ini Sintayong tidak mau memanggil kembali Elkan Bagot. Selain itu Sintayong juga menerapkan prinsip pemimpin harus memutuskan segalanya dan pemain harus mengikuti mutlak keputusan. Nah prinsip ini berbeda dengan pemain keturunan, mereka terbiasa dengan mendiskusikan taktik dengan pelatih, di tempat mereka hal ini merupakan hal biasa. Hal ini akhirnya menjadi konflik tersendiri di ruang ganti. Kalau sobat semua ingat saat pertandingan di China, Tom Haye tidak menjadi starter, dan Jay Ides tidak menjadi kapten timnas. Selain itu ada pemain bintang yang menolak dipanggil timnas dengan alasan cedera padahal di timnya dia dimainkan. Jelas hal ini pertanda ada keretakan di sana. Kita masuk ke pertandingan lawan Arab Saudi, sebelum timnas bertanding dengan Arab Saudi, Jay Ides sempat mengumpulkan pemain tanpa boleh ada staf kepelatihan yang ikut. Kembali tanda keretakan yang mulai ditampilkan. Semua pemain ingin menang. Jay Ides pernah menyemangati teman-temannya dengan motivasi yang sangat terngiang-ngiang di kita. Kita harus menang, ini menyangkut nama baik diri kita, nama baik orang tua kita, nama baik keluarga kita dan nama baik negara kita. Kita wajib menang dan kalau kita ingin menang, kita harus berani menunjukkan performa terbaik kita dengan total footballnya dan alhamdulillah Bang Jay Ides dan kawan-kawan mampu memporak-porandakan pertahanan Arab Saudi dan menang 2-0. Jika konflik ini terus dibiarkan pasti akan mempengaruhi performa timnas Indonesia. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terpaksa mengambil jalan tengah dengan memutus kontrak Sintayong. Alasan komunikasi dan penerapan taktik jadi alasan utama. Karena perbedaan budaya Sintayong yang menerapkan taktik mutlak untuk diikuti dan kebiasaan pemain keturunan yang ingin masukannya didengar menjadi polemik tersendiri. Terlebih Sintayong tidak segan untuk mencoret pemain yang tidak sejalan dengan dirinya, contoh saja Elkan Bagot. Dan opini saya tadi saya dapatkan dari berbagai sumber, tetapi perlu diingat yang bercerita tentu mereka yang menang dan berkuasa, jadi kebenaran informasi itu silahkan Anda yang menilai sendiri. Pengambilan keputusan PSSI apakah hal yang blunder? Kalau dibilang PSSI melakukan blunder, menurut saya tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau dilihat dari momentum yang dilakukan Sintayong, jelas itu hal yang mengejutkan terlebih timnas Indonesia sedang di jalur yang benar untuk menuju Piala Dunia 2026. Kalau alasan pemecatan Sintayong karena keretakan tim, saya rasa PSSI di bawah Erick Thohir sedang melakukan penyelamatan untuk timnas Indonesia. Karena kalau keretakan tetap dibiarkan maka hasilnya juga tidak akan bagus. Apapun itu, Sintayong pergi ketika timnas sedang bagus-bagusnya, itu akan menjadi beban tersendiri pelatih berikutnya. Suka tidak suka pelatih berikutnya akan terus dibayang-bayangi dengan pencapaian Sintayong. Untuk Sintayong, saya ucapkan terima kasih atas pencapaiannya bersama timnas Indonesia.